Assalamualaikum. Injih, pripun Mbak anunya itu? Tadi lagi manggung sakit gitu tiba-tiba itu. Nggak tahu katanya perut. Oh, tiba-tiba perutnya sakit. Ya dan tadi belum. Terus akhirnya dibawa ke sini ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu, istighfar dulu. Istighfar dulu. Astagfirullah. Ini saya lihat di perutnya ini ada dari bangsa siluman yang menempati di dalam perutnya gitu. Ada dari bangsa siluman yang menempati di dalam perutnya. Allahumma sholli ala tarik gak apa-apa kan? Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Wasyiri sarifi sa'ilal asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nur Sejati dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas sing welasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah mensubscribe, menekan tombol merah-merahnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya menjadi saudara selawas-selawas yang ngulasi Gusti Allah. Saya tidak bisa membalas apa-apa atas kebaikan panjenengan semuanya. Saya hanya bisa mendoakan panjenengan semuanya. Saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini, saya barusan tadi mendapatkan telepon dari salah satu manajernya dari Jesuka. Katanya vokalisnya atau artisnya dari Jesuka ini yaitu Mbak Amanda tiba-tiba sakit gitu perutnya, sampai tadi batal manggung begitu. Terus ini akhirnya dibawa ke salah satu rumah warga begitu karena perutnya ini kesakitan. Kita mau datang ke sana untuk melihat keadaannya karena tadi tiba-tiba manajernya telepon dan meminta saya untuk datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita lihat ke sana. Bismillah. Assalamualaikum. Injih, pripun Mbak anunya itu? Tadi lagi manggung sakit gitu tiba-tiba itu. Tiba-tiba terus pulang nggak tahu katanya perutnya sakit terus. Oh, tiba-tiba perutnya sakit. Ya dan tadi belum. Terus akhirnya dibawa ke sini ini. Terus sakit masih kesakitan gitu. Masih sakit. Coba saya lihat dulu. Iya. Siap. Astagfirullah nanti. Astagfirullah nanti. Astagfirullah nanti. Jadi ini tadi lagi manggung, terus tiba-tiba sakit gitu, terus akhirnya dibawa ke sini. Astagfirullahaladzim. Yang katanya yang sakit apanya? Perutnya gitu yang sakit. Rasanya gimana katanya itu? Mules gitu. Tidak ada yang lilit gitu. Ini udah mulai dari kapan ini?
Udah dari tadi gitu ya. Kita jam 5 malam ini. 11 ini. Terus langsung dibawa ke sini ini. Sudah dibawa ke dokter? Belum sempat Belum sempat ini. Karena kayak ada yang aneh ya. Tiba-tiba enggak. Sebelumnya nggak makan apa-apa gitu? Enggak ada. Cuma Astagfirullahaladzim. biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini saya lihat ini di kanan kirinya beliau ini seperti ada siluman ular gitu yang melilit di bagian perut beliau. Jadi di dalam perutnya itu ditempati oleh ular gitu, oleh siluman ular gitu di dalam perutnya ini. Makanya ini perutnya sakit gitu di dalam perutnya ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu, istighfar dulu. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar dulu, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mintain garam. Minta garam dulu. Tunggu sebentar dulu. Istighfar dulu, istighfar dulu. Ini saya lihat di perutnya ini ada dari bangsa siluman yang menempati di dalam perutnya gitu. Menempati atau ditempatkan lah itu di dalam perutnya ini, makanya ini sakit kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masya Allah, Akbar. Sini, dekat sini enggak apa-apa. Dekat sini enggak apa-apa. Ini. Nah ini nih. Ini nih. Jadi ini garamnya coba sini. Jadi di dalam perutnya ini sebenarnya ada dari golongan jin yang menempati gitu, dan jin ini dari golongan siluman ular itu yang ada di dalam perutnya itu. Jangan dipukul, jangan dipukul, sakit nanti malah perutnya itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ditutup lagi, terusan aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tuh di perutnya tuh kayak ada yang jalan-jalan tuh. Tuh di perutnya dilihat noh. Di perutnya ini sebenarnya ada yang jalan-jalan tuh, kelihatan itu. Tuh di perutnya tuh. Ada yang gerak-gerak di perutnya. Ada yang gerak-gerak itu di perutnya itu. Sabar dulu, sabar dulu, sabar. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Tahan. Tahan dulu. Ditahan dulu. Sabar, sabar. Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu, sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar, sabar. Sabar dulu, sabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Astagfirullahaladzim. Lihat nih di perutnya nih Kang, ada yang gerak-gerak nih loh. Ini di perutnya ini. Lihat nih loh. Astagfirullahaladzim. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Dikeluarin. Allahu akbar. Enggak apa-apa, dikeluarin. Allah. Allahu akbar. Allah. Tangannya dilepas. Tangan dilepas. Allah. Aku cuma basah. Awas. Allahu akbar. Lihat kan. Lihat, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala. Tarik, enggak apa-apa, ditarik. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina. Awas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Minggir, mas, minggir. Awas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Insyaallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Hilang ularnya tadi. Astagfirullahaladzim. Sudah kembali ke alamnya sana, diambil oleh beberapa kodam yang ikut dengan saya. Sudah kembali ke alamnya sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah berasa enak perutnya. Sudah kerasa lega. Astagfirullah, tadi di perutnya itu gerak-gerak. Tadi muncul ular yang sangat besar sekali dari perutnya. Astagfirullahaladzim, dan saya paling geli. Saya kalau sama ular, saya geli banget. Astagfirullahaladzim. Tadi itu rasanya gimana? Sakit itu. Panas. Astagfirullahaladzim. Susah nafas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Minta air putih untuk saya doakan dulu. Astagfirullahaladzim. Udah enggak apa-apa, udah berasa lega ya. Tadi itu ceritanya jenengan lagi manggung, terus tiba-tiba perutnya itu sakit gitu, akhirnya digotong dibawa ke sini. Sakitnya nggak biasa. Sakitnya itu nggak biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah bisa lega nafasnya sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sini. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridha dan mohonahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit beliau. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in. Allah. Diminum dulu, terus dibasuhkan di perutnya. Bantu dulu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Seumur-umur saya baru kali ini ada gangguan yang seperti ini dahsyatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang sabar nggih panjenengan ini. Dari beberapa waktu yang lalu terus saja dapat gangguan ketika sedang berikhtiar, sedang bekerja ini. Dari kemarin-kemarin ini beliau ini
kemarin itu tiba-tiba sakit nggak bisa nyanyi ya, terus dibawa ke Padepokan, alhamdulillah sudah selesai sembuh. Terus setelah itu di tempat lagi manggung ada gangguan lagi, iya, kena lagi itu rasukan itu. Suaranya kan awalnya bilang, terus tiba-tiba kerasukan gitu. Terus hari ini tiba-tiba perutnya sakit. Masya Allah, cobaannya banyak ya. Insya Allah. Ini harus gimana dulu? Ya, yang penting berserah diri kepada Allah, karena memang ya bagaimana ya, namanya ujian itu pasti ada itulah. Yang penting saya minta untuk harus berserah diri kepada Allah. Tentu antara berserah diri dan menyerah itu beda. Tuh, suara tokek menandakan ada jin itu, tokek. Jadi kalau kita ingin dilindungi oleh Allah ya kita harus mendekat kepada Allah. Yang saya minta ya berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu beda dengan menyerah. Berserah diri itu menyerahkan semuanya kepada Allah dengan cara kita berusaha berikhtiar semampu kita, sekuat kita, lalu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan berserah diri kepada Allah. Dan tentunya saya minta untuk panjenengan lebih sering sholawatnya diamalkan, sholatnya jangan ditinggalkan, dan tentunya lebih baik kepada orang tua, karena dua orang tua itulah yang nanti yang akan menyelamatkan jenengan. Ya mungkin sekarang ini tidak bisa maksimal ya, saya tahu, karena siapa ya, profesi pekerjaannya untuk membantu orang tua kan harus menuntut untuk belum bisa sepenuhnya tertutup itu seluruh auratnya, tapi ya tidak apa-apa, namanya juga semampu beliau lah gitu. Tapi yang jelas ya kita harus berusaha untuk membantu panjenengan itu bantu. Jadi tiba-tiba tadi itu swakit gitu. Tiba-tiba pulang dari mana ya? Tadi manggung di kampung. Iya. Setelah makan, Tiba-tiba langsung swakit gitu. setelah makan tapi belum selesai dia makannya masih separuh. Dia kayak mules gitu. Tapi kan mules biasa. Bisa apa? Cara apa? Emah apa enggak emah gitu. Sakitnya parah ya. Berterus-terus gitu. Semakin parah ya, bawa ke sini, sabar lah, insya Allah. Yang penting doakan, terus yang penting lagi beliau nanti ya itu harus ada pagaran sendiri, dan pagaran yang paling kuat di dalam diri kita itu ya dari dalam diri kita sendiri. Jadi pagaran itu nggak perlu keris, pusaka, apa enggak. Pagaran yang paling kuat itu ya dari dalam diri kita sendiri, yaitu dengan sabar dan sholat. Itulah pagaran yang paling kuat itu. Sabar, jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Tadi sebelum berangkat saya sempat bertengkar sama ibu. Kenapa bisa bertengkar itu? Nggak boleh berangkat kan, terus saya tetap berangkat. Ya itu, kalau sudah dilarang sama ibu ya jangan, itu sebab ridho orang tua itu yang paling utama. Tapi mungkin panjenengan karena ingin membahagiakan orang tua gitu ya, makanya pengen tetap kerja kayak gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, namanya juga ujian, cobaan kayak gitu, yang sabar. Tapi sekarang udah nggak sakit. Enggak, sekarang udah bisa nafasnya lega gitu. Tadi yang nggak bisa nafas, sesek di sini sampai di sini, terus ini sakit panas. Saya tadi ngebayangin waktu narik, warnanya geli saya. Untung ini berani ya, karena terpaksa ya, alhamdulillah. Nggak pernah kayak gini. Karena terpaksa ya berani, perempuan saya aja nggak berani ini megang ular itu. Ya wis, sekarang ikutin bacaan yang saya baca, terus nanti diamalkan terus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinin Nuri Dhati Wasiri Sari Fi Sairil Asma'i Wasifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim Allahumma Salli wa sallim Wa barik ala Sayyidina Muhammadinin Nuri Dhati Wasiri Sari Fi Sairil Asma'i Wasifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya, atau oleh saya sendiri, maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan, maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Yang paling penting, saya minta jenengan untuk terus mengamalkan sholawatnya. Saya minta jenengan untuk terus mengamalkan sholawat di setiap waktu. Intinya, saya minta ke jenengan untuk terus mengamalkan sholawat, terus menjalankan sholat apapun itu keadaannya. Yang penting kita tidak ada. Intinya saya minta ke jenengan untuk terus mengamalkan sholawat, terus menjalankan sholat apapun keadaannya. Walaupun jenengan itu mungkin sedang bernyanyi atau apapun, terus diamalkan. Saya minta jenengan terus mengamalkan sholawat walaupun diri kita kadang-kadang masih melakukan maksiat. Itu saya minta untuk terus diamalkan sholawatnya, terus dijalankan sholatnya. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia ini, maka maksiat dan taat akan terus ada. Yang penting jangan sampai ketika kita masih melakukan maksiat gitu, kita tidak mau menjalankan sholat atau mengamalkan sholawat. Itu nanti bisikan setan. Kalau ada yang berkata, buat apa kamu membaca sholawat, buat apa kamu sholat kalau kamu masih melakukan maksiat. Ini adalah bisikan setan. Padahal dengan kita terus menjalankan sholat, dengan kita terus mengamalkan sholawat, ini nanti lama-lama kita tidak akan suka lagi atau tidak mau lagi melakukan maksiat. Dengan sholawat, maksiat minggat begitu. Jadi apapun yang panjenengan lakukan, saya minta terus diamalkan
sholawatnya, terus dijalankan sholatnya. Dan ini pun juga saya sampaikan untuk semua santri-santri saya, untuk siapapun yang datang ke Padepokan, entah siapapun itu, walaupun masih melakukan maksiat, tapi harus tetap menjalankan sholat dan mengamalkan sholawat. Karena apa? Karena dengan kita menjalankan sholat, mengamalkan sholat, nanti insya Allah ada jalan untuk tidak melakukan maksiat lagi. Dan tentunya saya juga menghimbau untuk semua saudaraku dimanapun berada, jangan sampai kita membenci profesi atau apapun yang ada di dalam diri orang lain, karena puncak daripada makrifat itu adalah cinta kepada siapapun. Jangan sampai ketika kita sholat lalu membenci orang yang tidak sholat. Jangan sampai ketika kita memberi lalu merasa diri kita lebih baik daripada yang tidak memberi. Ketika ada saudara kita yang maksiat, jangan sampai kita merasa diri kita yang paling suci. Sebab bisa jadi yang taat itu dilaknat oleh Allah. Contohnya iblis adalah makhluk yang sebelumnya adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, tetapi karena kesombongan merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya hingga akhirnya dilaknat oleh Allah. Dan belum tentu juga yang maksiat itu akan masuk neraka, karena bisa jadi ketika melakukan maksiat tetapi di dalam hatinya penuh dengan rasa dosa, akhirnya Allah memberikan jalan. Tetapi tentunya ketika kita masih hidup terus berusaha untuk tidak melakukan maksiat, karena itu adalah dilarang Allah. Tetapi yang paling penting terus jalankan sholat, amalkan sholawat supaya kita tidak sampai terjerumus atau terus menerus melakukan maksiat. Dan saya minta jenengan untuk terus mengamalkan sholawat niku nggih. Ya, nanti penting kita doakan lah, karena ya, nanti kita sama-sama mendoakan, itu aja yang paling penting. Sekarang sudah enakan, insyaallah saya tak pulang, siap. Nggih, nanti jangan sungkan untuk kasih tahu kabar kalau ada apa-apa, yang penting sehat. Karena jenengan bekerja, anak-anak muda semuanya itu untuk membahagiakan orang tua, terus berkreativitas, jangan sampai jenengan itu menyerah karena cobaan, karena setiap hidup itu pasti ada cobaannya. Iya, sama-sama. Oke, barakallah. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, mohon doanya untuk kesuksesan, untuk keselamatan, untuk kemudahan beliau. Karena ketika kita mendoakan orang lain, sejatinya itu mendoakan diri kita. Ketika kita baik sama orang lain, itu juga baik untuk diri kita. Jangan membenci profesi orang lain, apapun itu profesinya. Kita nggak tahu kenapa orang itu mengambil jalan itu. Bisa jadi karena memang itulah jalan yang satu-satunya yang mereka punya. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik lalu membenci orang lain, contoh membenci penyanyi dan lain sebagainya. Jangan, karena kita tidak tahu kenapa beliau menjadi penyanyi dan apa yang beliau lakukan ketika menjadi penyanyi tersebut. Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi, saling mendoakan. Saya mohon doanya untuk semua saudaraku, semoga beliau sukses, selamat, tidak dari gangguan sihir, tenung, teluh, dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawase Gusti Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.